Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisya Sabine Herlambang dengan NIM 101244074 dari kelompok 3 K12 Bahasa Indonesia WI 2005 dengan dosen pengampu Bu Dr. Tri Sulistianing Tias SSM Hum. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah atau karya ilmiah penelitian kelompok kami dari kelompok 3 yang berjudul Dampak Belajar Matematika Sejak Usia Dini pada Mahasiswa ITB terhadap Kemampuan Berpikir Kritis. Nah, alasan kami memilih judul tersebut adalah berasal dari rasa penasaran kami kepada anak-anak yang berprestasi. Apakah mereka belajar matematika sejak dini dan apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi sosok yang dapat berpikir kritis dan mempunyai argumen yang baik. Nah, jadi muncul pemikiran-pemikiran seperti ini, kayak mereka dari dulu makan buku kah, atau mereka seperti apa habitnya yang mereka tanam sejak kecil. Nah, sehingga kami merangkum rasa penasaran kami menjadi 5 rumusan masalah, 5 pertanyaan. Yang pertama, faktor-faktor apa yang membuat mahasiswa menjadi belajar matematika sejak usia dini? Nah, kami memperkecil lingkup penelitian kami pada mahasiswa ITB saja. Lalu pertanyaan kedua, apakah pembelajarannya berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis? Lalu bagaimana korelasinya? Dan kemudian pertanyaan keempat, apakah hubungan berpikir kritis dan juga belajar matematika sejak dini itu berkorelasi seperti apa gitu bagi mahasiswa ITB dan persepsi mereka? Lalu ada nggak perbedaan? Pertanyaan terakhir yang kelima adalah ada nggak perbedaan antara mahasiswa ITB yang belajar matematika sejak dini dan juga yang belajarnya tuh agak mungkin umur 8 atau 9 saat sekolah saja dari segi cara berpikirnya. Nah, lanjut, kami menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatifnya ada terus dan juga autografi, dan juga untuk metode kuantitatif kami melakukan metode survei dengan menyebar kuesioner yang mana sasaran atau target dari kuesioner tersebut adalah mahasiswa ITB. Kita lanjut, metode pengolahan data tadi udah dijelaskan bahwa kita melakukan penyebaran angket yang dimana kami menggunakan skala Likert dari 1-5. Lalu juga ada studi literatur atau studi kepustakaan yang dimana sumbernya kami ambil dari sumber yang relevan. Oke, lalu kemudian sebelum kita menganalisis bagaimana korelasi antara berpikir kritis dan juga belajar matematika sejak dini, kita harus tahu dulu apa itu berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk secara sadar menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan informasi untuk membuat sebuah keputusan dan membentuk sebuah penilaian. Nah, hal tersebut itu berarti kalau menurut saya ada 3 tahap, yaitu yang pertama di mana mereka tahap mengambil informasi atau mencerna informasi, lalu tahap mengolah informasi, lalu berpikir kritis ini harus dapat memanfaatkan informasi tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk sebuah pengambilan keputusan dan solusi dari sebuah permasalahan. Lalu berdasarkan sudut pandang kami ambil juga ada penelitian Olivadia. Berikut ada 5 indikator berpikir kritis, jadi harus bisa memberikan pikiran sederhana, menyimpulkan ketahuan dasar, dan mengatur strategi taktik serta memberi usaha lebih lanjut. Oke, lanjut saja. Mungkin untuk faktor-faktornya ini ada faktor internal dan eksternal, mungkin bisa dibaca ya. Ada kondisi fisik, kondisi pengajaran, ya. Ini kami ambil dari studi literatur juga. Dan kemudian, kita masuk ini. Dari berpikir kritis tadi kita udah bahas definisinya apa. Sekarang apa emang yang hubungan berpikir kritis sama matematika? Jadi selama kita belajar matematika, biasanya kita dihadapkan oleh soal-soal, misalnya soal-soal kalkulus dan sebagainya, soal-soal silogisme, jika P maka Q, sebab akibat, yang dimana secara tidak langsung hal tersebut melatih individu untuk mengeluarkan masalah, mencari hubungan, dan menarik kesimpulan, yang dimana itu adalah proses berpikir kritis. Nah, kita lanjut aja. Jadi pertanyaannya muncul, mulai kapan kita harus belajar matematika? Nah, berdasarkan teori konvergen Paget, jadi teori ini mengklasifikasikan fase-fase belajar berdasarkan usia. Jadi pada usia 9 tahun ada fase belajar motorik, usia 2-7 tahun ada fase profesional, usia 12 tahun di mana kita udah bisa berpikir konkret dan logis sesuai aturan yang ada. Lalu usia 12 sampai dewasa kita sudah bisa berpikir secara abstrak. Nah, berdasarkan teori ini mungkin ya, berdasarkan analisis yang dilakukan, umur-umur di mana kita bisa mulai atau memasukkan materi matematika atau mengajarkan atau memperkenalkan
konsep-konsep matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan konsep-konsep lainnya seperti silogisme dan pengambilan kesimpulan tersebut bisa kita perkenalkan ke anak kecil di antara selang usia 2-7 tahun dan juga 7-12 tahun. Jadi mungkin di sekitar umur 6-7 tahun merupakan suatu kondisi atau usia ideal di mana kita bisa mulai mengenalkan aturan-aturan matematika. Jadi 6-7 tahun lah ya. Nah, untuk potensi di ITB sendiri untuk kemampuan berkritis mahasiswanya kami tadi kan sudah menyeberangkan dan di sini ada hasil analisisnya. Kami bertanya tentang kapan mereka diperkenalkan ke matematika yang dimana berdasarkan hasil riset kebanyakan mahasiswa ITB kebetulan berada di tahap usia ideal yaitu di sekitar kurang dari 6 tahun ya. Di mana udah mulai diperkenalkan gitu matematika dan juga rata-rata ikut les tambahan di luar pelajaran sekolah ya, jadi sudah ada inisiatif dari diri mereka yang juga disebabkan oleh peran pihak-pihak eksternal. Terus di sini ada kondisi aktual saat sekarang. Nah, di sini kita menganalisis ada dua kondisi. Yang pertama kondisi saat mereka masih masa usia dini dan juga saat di masa sekarang ya, di masa usia anak-anak bisa dilihat di sini mereka menikmati dan memahami matematika. Lanjut di sini persepsi mahasiswa ITB terhadap matematika. Nah, ini dia yang kondisi saat ini. Kondisi aktualnya sekarang di perkuliahan bagaimana dan persepsi mereka terhadap matematika ada menyenangkan, membingungkan dan bisa dibilang di tengah-tengah seperti itu. Di pengalaman mereka di 3 dan juga untuk persepsinya setengah menyenangkan, setengah membingungkan, tidak terlalu besar gapnya. Yang membuktikan sepertinya skala-skala atau jawaban mereka itu mengacu pada tingkat kepercayaan diri responden bukan hasil aktualnya. Mungkin bisa digunakan proses atau approach lain. Nah, untuk korelasinya, jadi berdasarkan data yang kami ambil juga dari kuesioner tersebut, jadi mereka menganggap bahwa matematika itu merupakan hal yang penting dan esensial dalam menempuh perkuliahan ya. Nah, artinya mereka masih sering menggunakan matematika seperti itu. Nah, pada analisis juga pada hasil pengambilan data tersebut juga kami telah mengambil data persepsi mahasiswa terhadap kemampuan berpikir kritis yang dimana cenderung baik di angka 4 seperti itu. Jadi mereka merasa bahwa kemampuan berpikir kritis itu sangat penting dalam menghadapi tantangan akademik. Nah, berarti dalam melakukan memahami konsep matematika dan berkuliah, mereka merasa berpikir kritis itu perlu. Nah, jadi terdapat korelasi positif kuat antara belajar matematika segini dan kemampuan berpikir kritis seseorang berdasarkan data yang diambil ya. Nah, selain itu kami juga bertanya nih di aspek terakhir di sini bahwa menurut para mahasiswa ITB perlu nih untuk mengajarkan matematika sejak dini kepada anak-anak kecil karena hal tersebut sangat membantu mereka gitu. Nah, lalu di sini ada komparasi untuk yang kurang dari 6 tahun dan lebih dari 6 tahun itu kemampuan berpikir kritisnya cenderung sama berdasarkan hasil riset dari angket yang telah kami sebar. Oke, di angka 4. Nah, untuk kesimpulannya ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah kami paparkan di awal. Jadi latar belakang ekonomi, jadi lingkungan sosial pertemanan itu mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Jadi intinya berpikir kritis itu dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal ya contohnya, dan juga untuk kedua, bahwa pembelajaran matematika sejak dini ternyata memiliki korelasi atau pengaruh yang kuat terhadap berpikir kritis mahasiswa ITB. Lalu yang ketiga, korelasi antara intensitas pembelajaran matematika sejauh usia dini juga menghubungkan hubungan positif kuat. Lalu juga kita lanjut ke poin keempat, ada persepsi mahasiswa ITB terhadap hubungan antara pembelajaran matematika usia dini dan kemampuan kritis juga cenderung positif. Jadi intinya adalah hubungan antara berpikir kritis dengan belajar matematika sejak dini. Jadi intinya kita belajar matematika aja terus dari kecil. Ya kita punya anak nanti ya kita paparkan juga. Nah, untuk kemampuan berpikir kritisnya tapi cenderung sama sih untuk yang dipaparkan kurang dari 6 tahun dan juga setelah kurang dari 6 tahun. Karena dalam berpikir kritis ada faktor eksternal lainnya. Oke, nah, untuk evaluasi dan saran dalam melakukan penelitian ini ada banyak, yaitu ada penelitian lanjutan dan luar lebih banyak. Pokoknya banyak hal yang bisa menunjang akurasi dari survei dan berbagai aspek yang kami lakukan pada penelitian kali ini. Oke, nah lanjut. Jadi ini ada quotes, hard work beats talent, mental doesn't work hard. Jadi kita tetap berusaha saja dan terima kasih.